semuanya. Balik lagi sama kita di Nyangka-Nyangka at Home Edition Spesial Hardiknas. Pada nyangka-nyangka kali ini kita sudah kedatangan Abang Nathan, Abang Gatvan, Neng Kalula. Neng Salsa. Boleh dong perkenalan diri dulu? Halo semua, kenalin aku Nathan dari SMA 71, kelas 11 IPS 4. Halo semuanya, nama aku Kalula Sibila Sibuan, aku dari kelas 11 MIPA 1. Ya, perkenalkan nama saya Gatvan Razan di 11 MIPA 2. Artinya itu di sini bidang untuk wawancara berOSIS dalam kegiatan nyangka-nyangka. Halo semuanya, aku Salsa Rizky Maulidia dari kelas 10 IPS 1. Salam kenal semuanya. Kemarin, MPK OSIS SMA 71 Chandra Sangkala Satya Saka baru saja mengadakan acara Hardiknas dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. dengan berbagai macam rangkaian acara dan lomba, gimana sih pendapat mereka? Yuk langsung kita tanyain, menurut Neng nih, apa sih hal yang menarik dan seru dari Hardiknas kemarin? Nah, menurut aku sendiri, hal yang paling seru dari kegiatan MPK OSIS kemarin mengenai Hardiknas adalah jadi kan kemarin kan sempat diundang tentang narasumber-narasumber yang berprestasi dari SMA Negeri 71 Jakarta, dan dari situ aku tuh merasa terinspirasi dan termotivasi dari apa yang telah mereka lakukan, dan aku tuh jadi bisa membuka mata bagaimana sih lingkup konsep pendidikan ke lingkup aspek yang lebih luas gitu. Lalu berikutnya ada lomba ranking 1 dan lomba podcast, di mana ini baru pertama kali nih aku lihat sekolah mengadakan lomba unik ini untuk tingkat sekolah lah gitu. Sama yang seru itu sih kuis berhadiahnya, mantap. Kalau yang kurang dari acara Hardiknas kemarin, menurut Abang Gatvan tuh gimana sih? Kalau menurut Bang Gatvan ya kalau yang kurang mungkin partisipannya aja kurang rame gitu. Padahal acaranya seru banget gitu. Mereka belum nyoba aja gitu, nyoba mungkin partisipasi atau menyempatkan waktunya mereka gitu. Padahal acaranya kalau menurut Gatvan sih itu benar-benar keren lah gitu. Menurut aku yang kurang banyak lombanya. Mungkin kalau ditambah 1 atau 2 lomba lagi bakalan makin asik sih. Sesi pembicaranya itu yang kurang lama, jadi menurut aku mungkin ditambahin lagi gitu siswa-siswi berprestasinya, dan ya sesinya biar bisa lebih lama lagi gitu. Ini kan pertama kalinya MPK OSIS 71 ngadain lomba yang konsepnya baru, yaitu ranking 1 sama podcast. Terus menurut Neng sendiri tuh gimana sama lomba itu? Menurut aku sih unik banget ya, unik. Terus baru juga kan. Apalagi podcastnya sih menurut aku itu menarik banget. Terus juga bisa jadi hiburan buat yang nonton, sekaligus bisa nambah wawasan juga kan. Soalnya tema podcast kemarin tentang pendidikan. Jadi ya menarik sih, aku suka. Aku belum pernah lihat OSIS mungkin ada, cuma aku nggak tahu. Tapi kalau menurut aku SMA 71 ini OSISnya baru ngemikin lomba podcast itu tentang pendidikan. Terus ranking 1 juga menurut aku acaranya benar-benar seru gitu, membuka pikiran juga dan menambah informasi-informasi baru. Menurut Abang sih lomba ranking 1 kemarin dan podcast kemarin tentunya bikin diri kita nih merasa lebih baik dan termotivasi tahu lebih tentang lingkungan kita. Jadi mantap banget, mantap jiwa. Coba dong kasih satu kata yang menggambarkan Hardiknas tahun ini. Menyentuh. Mantap pol lah. Kompleks. Amazing sih. Pasti Abang tahu kan kalau Hardiknas itu juga memperingati hari lahirnya Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Abang Nathan sendiri, sosok Ki Hajar Dewantara di mata Abang tuh gimana sih? Sosok Ki Hajar Dewantara buat aku merupakan figur yang berjasa dalam pendidikan Indonesia itu, buat semua juga pasti iya ya. Bahwasannya kita mungkin nggak bisa sekolah sekarang kalau bukan karena Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita mungkin nggak bisa mengetahui kurikulum atau mengetahui pelajaran IPA, fisika, matematika, dan lain sebagainya itu tanpa jasa Bapak Ki Hajar Dewantara gitu. Beliau juga benar-benar membuat aku terbuka lebar pikirannya untuk mengejar pendidikan gitu. Maksudnya kan
untuk anak-anak zaman sekarang banyak yang putus sekolah. Jadi kayak aku kan masih diberi kesempatan untuk bersekolah dan aku harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bagi aku, beliau juga salah satu idola sih. Ada satu kata-kata bijak beliau yang aku suka, itu tuh bunyinya, dengan ilmu kita menuju keilmuan, ilmu bukan melulu tentang angka, tapi bekal dalam hidup. Ngomongin tentang pendidikan ya, menurut Neng Salsa, penting nggak sih pendidikan karakter itu? Penting banget dong, pendidikan karakter itu menurut aku sebuah hal yang paling dasar, yang paling fundamental dari suatu konsep pendidikan itu sendiri. Kita itu, pendidikan itu kan bukan cuma tentang kita belajar hitung-hitungan, hafalan, dan sebagainya kan. Tapi gimana kita juga bisa membangun karakter yang baik, dan ya salah satu caranya lewat itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang paling penting nomor 1 sebelum pendidikan yang lainnya, IPA, fisika, IPS, dan lain sebagainya. Itu pendidikan karakter yang paling penting, karena itu menentukan jati diri kita sebagai pelajar. Apakah kita ini emang the real pelajar yang mau belajar terus-menerus, atau the real pelajar yang mau belajar sampai lulus gitu. Dan pendidikan karakter ini yang nantinya akan membantu kita untuk mencapai pendidikan-pendidikan yang lain. Misalnya dengan kita berkarakter jujur, berkarakter disiplin, rajin, lalu terbuka, itu akan membuat kita jadi disiplin untuk belajar. Dengan disiplin belajar, otomatis kan kita akan jadi orang terdidik, punya kompetensi yang bagus, punya prestasi.